Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Dimas Pantoja. Saya dari Fakultas Teknik, tepatnya jurusan Teknik Elektro di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan suatu hasil laporan pada penelitian saya yang berjudul tentang efektivitas daya dan kecepatan motor induksi terhadap pengaruh beban pada pintu otomatis elektrik yang pada mata kuliah proses stokastik kelas TEA yang diampuh oleh Bapak Rahmat Fauji STMT. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih efektivitas daya pada kecepatan motor induksi ini terhadap pengaruh beban di pintu otomatis elektrik. Nah, jadi suatu perkembangan teknologi ini kan sudah banyak ataupun sudah pesat di berbagai Indonesia tingkat nasional maupun internasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Mesin induksi menjadi suatu komponen yang utama dalam sistem karena keandalannya dalam menggerakkan pintu dengan beban yang bervariasi. Pada penelitian saya ini bertujuan untuk menganalisis dan efektivitas daya dan kecepatan motor induksi terhadap pengaruh beban pada pintu otomatis elektrik. Metode pada laporan saya ini dilakukan dengan pengujian motor induksi satu fasa berdaya 250 watt yang menggunakan variasi beban sebesar 5 kg, 10 kg, dan 15 kg. Oke, eh, kita masuk saja ke bab pertama yaitu pada pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini saya membahas tentang suatu perkembangan pintu otomatis elektrik yang dimana telah mengubah paradigma sistem pintu konvensional menjadi pintu otomatis elektrik yang banyak diaplikasikan di pusat pembelanjaan, rumah sakit, dan gedung-gedung perkantoran. Motor induksi sebagai penggerak utama sistem ini menghadapi tantangan yang dalam menjaga suatu kinerja optimal yang saat menanggapi variasi beban seperti perbedaan massa pintu yang menunjukkan bahwa data dari Asosiasi Teknik Elektro Indonesia 2023 menunjukkan hingga 25% itu dan penurunan kecepatan operasional. Pada penelitian ini berfokus pada motor induksi satu fasa sebesar 250 watt yang umum digunakan pada pintu otomatis elektrik. Fenomena pembebanan dinamis seperti penambahan massa akibat bahwa pemasangan kaca tempered ataupun perubahan tekanan mekanis sering diabaikan dan juga padahal berdampak signifikan terhadap efisiensi suatu sistem. Pada studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa beban 10 kg itu dapat meningkatkan daya input motor sebesar 18% dan mengurangi kecepatan putar hingga 3,2%. Kondisi ini memperpendek umur komponen mekanis yang meningkatkan biaya perawatan. Ditinjau dari aspek teknis, itu karakteristik motor induksi seperti slip sekitar 2-5% dan torsi awal perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan kinerja sistem yang stabil bahwa variasi beban, daya, dan kecepatan motor ini sekaligus memberikan rekomendasi desain berbasis data empiris. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi industri dalam memilih motor induksi yang sesuai dengan kebutuhan beban spesifik. Pada laporan saya terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu konsumsi daya naik sebesar 25% dan bagaimana sih pengaruh variasi beban pada 5 kg, 10 kg, dan 15 kg itu terhadap konsumsi daya motor induksi pada pintu otomatis elektrik. Yang kedua, efisiensi sistem menurun akibat beberapa beban terhadap perubahan kecepatan putar motor induksi.
Pada laporan saya ini, batasan masalah yang diambil yaitu yang pertama, objek penelitian motor induksi satu fasa sebesar 250 watt, 220 volt AC dengan tipe rotor sangkar bazing. Yang kedua, variasi beban, saya mengambil beban statis pada 5 kilogram, 10 kilogram, dan 15 kilogram yang disimulasikan menggunakan massa kalibrasi. Yang ketiga, parameter yang diukur yaitu daya input, kecepatan putar, RPM, dan efisiensi motor. Yang keempat, lingkungan pada pengujian itu di laboratorium dengan suhu ruang 25 lebih dari atau kurang dari 2 derajat Celcius dan kelembapan pada 60 atau sebagai 5%. Sensor dan alat saya menggunakan power analyzer dan tachometer laser dengan akurasi lebih dari 1%. Tujuan yang diharapkan dari penelitian laporan ini yang pertama, menganalisis hubungan kuantitatif antara peningkatan beban daya dengan daya input motor induksi. Yang kedua, mengukur dampak pembebanan terhadap peningkatan beban dengan daya mengatur dampak pada kecepatan motor. Dan yang ketiga, menentukan titik efisiensi optimal pada sistem untuk rekomendasi desain pintu yang otomatis. Pada bab 2, baiklah kita akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi yang pertama adalah pintu otomatis elektrik, di mana pintu otomatis elektrik ini merupakan suatu sistem mekanis yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak terutama dalam membuka dan menutup pintu tanpa interval manual. Sistem ini banyak diaplikasikan di gedung perkantoran, pusat pembelanjaan seperti mall, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya, fasilitas kesehatan karena meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Menurut ISO 9381 hingga 2020, itu pintu otomatis harus memiliki kecepatan operasi antara 0,3 sampai 0,5 mili per detik. Untuk menjamin keamanan penggunaan, komponen utamanya dari motor penggerak, sensor pendeteksi gerak, biasanya infrared ataupun ultrasonik, sistem kontrol PLC atau microcontroller, dan mekanis transisi, rail atau belt. Tantangan utama dalam sistem ini adalah menjaga stabilitas saat menghadapi variasi beban seperti perubahan massa, pintu akibat penambahan kaca, temperatur, atau tekanan angin. Dan kedua yaitu apa sih yaitu motor induksi. Nah, motor induksi ini adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Nikola Tesla pada tahun 1887, yang motor ini mendominasi 85%. Aplikasi industri karena keandalannya dan biaya perawatan yang rendah diambil dari IEEE 2022. Motor induksi terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator ini bagian diam dengan kumparan, sedangkan rotor ini bagian yang berputar. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas konstruksi-konstruksi tentang motor induksi. Nah, di sini pada laporan ini saya menggunakan motor induksi satu fasa dengan daya 250 watt dipilih karena kesesuaiannya dengan daya yang dibutuhkan pintu otomatis elektrik. Karakteristik penting yang perlu diperhatikan adalah slip sekitar 3-5% pada beban nominal dan efisiensi 78-82%. Prinsip kerja pada motor induksi ini yaitu menciptakan medan magnet berputar atau rotation magnetic field pada stator ketika dialiri arus AC. Medan magnet ini menginduksi arus listrik pada motor melalui hukum Faraday, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Perbedaan kecepatan antara medan magnet stator NS dan rotor NR disebut dengan slip. Dihitung dengan rumus S sama dengan NS kurang NR per NS dikali 100%. Nah, kecepatan sinkron itu bisa dihitung ditentukan oleh frekuensi supply dan jumlah kutub pada NS sama dengan 120
pada frekuensi supply per dengan berapa jumlah kutubnya. Pada beban penuh, slip biasanya 2-5%. Prinsip ini menjelaskan mengapa kecepatan pada motor induksi ini berkurang saat beban meningkat. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari motor induksi. Ada dua jenis atau tipe dari motor induksi ini, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Pada motor induksi satu fasa, itu biasanya digunakan pada aplikasi daya kecil, kurang dari 1 kW, seperti peralatan rumah tangga dan pintu otomatis. Yang saat ini saya gunakan yaitu satu fasa. Kelebihannya adalah kemudahan instalasi karena hanya membutuhkan satu fasa supply. Jenis yang umum adalah motor kapasitor start menggunakan kapasitor untuk torsi awal tinggi dan motor seat pole untuk beban yang ringan. Ada yang kedua yaitu motor induksi 3 fasa. Biasanya digunakan pada industri berdaya lebih dari 1 kW seperti konveyor dan pompa. Motor ini memiliki efisiensi lebih tinggi dari 85 sampai 95% dan torsi yang stabil karena medan magnet yang dihasilkan lebih homogen. Klasifikasi meliputi rotor sangkar buzzing atau squirrel cage yang lebih tahan lama dan rotor lilit Wood rotor yang memungkinkan pengontrol itu torsi lebih awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih konstruksi motor induksi ini. Motor induksi ini terdiri dari stator, terutama rotor, bearing, housing, dan suatu bagian yang pendingin. Bisa dilihat pada gambar yang tampil di layar bahwa stator ini terbuat dari laminasi baja silikon dengan alur untuk kumparan 3 fasa. Sedangkan rotor itu bagian yang berputar atau tipe sangkar bajing menggunakan batang aluminium yang dihubungkan cincin pada kedua ujungnya. Ada bearing juga, menggunakan ball bearing untuk mengurangi gesekan yang terjadi pada motor induksi tersebut. Dan ada juga housing sebagai pelindung dari debu dan air dengan tipe standar IP54. Bagian pendingin ini biasanya menggunakan kipas pada poros rotor untuk sirkulasi udara agar tidak terlalu panas jika lama digunakan. Daya pada motor induksi ini bisa dihitung dengan daya sama dengan akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos P dikali efisiensi pada 78 sampai 95%. Rugi-rugi pada motor induksi ini dari rugi tembaga, I kuadrat R, rugi inti histeris dan arus eddy, serta rugi mekanis pada beban berlebih. Rugi tembaga meningkat signifikan sehingga mengurangi efisiensi. Selanjutnya ada kecepatan pada motor induksi. Nah, kecepatan pada motor induksi ini secara aktual, motor NR bergantung pada slip dengan rumus NR sama dengan NS dikali 1 dikurang slip. Faktor yang mempengaruhi kecepatan itu adalah frekuensi supply, diatur dengan inverter VFD, jumlah kutub, desain motor, dan beban mekanis pada meningkatkan slipnya. Pada pintu otomatis, ini kecepatan ideal adalah 30-50%. Untuk transmisi langsung atau 1000-1500 rpm suatu lilitannya sampai jumlah 1500 rpm jika menggunakan gearbox. Dan selanjutnya adalah sistem kontrol pintu otomatis yang menggunakan PLC atau microcontroller ataupun Arduino Raspberry Pi dengan logika Fuji dengan PID untuk mengatur percepatan dan deklarasi. Yang kedua, mendeteksi halangan safety reverse dan mengoptimalkan konsumsi daya. Protokol komunikasi seperti Modbus RTU digunakan untuk integrasi dengan sistem building management. Selanjutnya ada sensor dan aktuator pada pintu otomatis. Di sini ada dua
motor, yaitu ada square motor dan road motor. Pada sensor, seperti terlihat pada gambar di layar, itu sensor saya menggunakan suatu infra inframerah yang mendeteksi gerakan manusia jarak hingga 1 sampai 5 meter. Pressure match mendeteksi beban yang halangannya pada di depan pintu, dan juga encoder memantau posisi daun pintu. Yang kedua ada aktuator, yaitu motor induksi per gearbox, linear aktuator untuk pintu geser, dan elektromagnet untuk pintu swing yang biasa digunakan pada pintu-pintu mall ataupun pada kantor-kantor industri. Pada beban pintu otomatis ada dua, yaitu beban statis dan beban dinamis. Beban statis yaitu massa daun pintu 5-20 kg dan gaya gesek rel yang biasa di atas ataupun yang hitam untuk pergeseran daun pintu tersebut. Sedangkan beban dinamis yaitu tekanan angin hingga 50 N per M kuadrat dan tumbukan pengguna. Dampak beban pada motor yaitu simulasi beban dalam penelitian ini menggunakan massa kalibrasi untuk menyederhanakan analisis. Aplikasi software pendukung yang saya gunakan yaitu ada aplikasi software pendukung, ada MATLAB, Arduino, Siling Vivado, Proteus, Draw.io, dan juga Tinkercad. Saya menggunakan 6 aplikasi ini karena aplikasi ini sangat bagus pada dunia-dunia perteknikan untuk pengujian ataupun bagian software terlebih dahulu diuji agar saat membuatnya tidak rusak ataupun tidak sedikit bahayalah pada kita sendiri. Yang pertama adalah MATLAB. MATLAB ini adalah suatu software komputasi numerik untuk analisis data, pemodelan, dan simulasi sistem kompleks. Nah, MATLAB ini biasa digunakan, saya menggunakan MATLAB ini untuk melihat suatu grafik ataupun gambar yang terdapat pada pengujian saya. Dengan biasanya menggunakan suatu program bahasa C ataupun C++ yang akan nantinya ditampilkan suatu grafik ataupun gambar yang kita inginkan. Yang kedua adalah Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah suatu lingkungan pengembangan untuk memprogram board Arduino menggunakan bahasa C ataupun C++. Nah, Arduino ini biasanya digunakan untuk menjalankan suatu program kita pada Arduino microcontroller yang sudah didesain pada di Tinkercad. Yang ketiga ada Siling Vivado. Nah, Siling Vivado ini biasanya untuk tools desain dan implementasi FPGA pada sistem terintegrasi. Siling Vivado ini sudah terbaru, ada yaitu tahun 2024 versi 1 dan versi kedua. Biasa Siling Vivado ini digunakan untuk merangkai suatu rangkaian logika yang sekaligus bisa menggambarkan secara instan ataupun ya simple dengan bahasa pemrograman juga dari bahasa C ataupun C++ ataupun lainnya. Yang keempat ada Draw.io. Nah, Draw.io ini adalah aplikasi diagram berbasis web untuk membuat flowchart, UML, dan juga desain jaringan. Biasanya suatu mahasiswa ataupun peneliti-peneliti membuat flowchart pakai Draw.io agar terlihat rapi dan bagus pada desainnya. Yang kelima adalah Proteus. Nah, Proteus ini adalah simulator sirkuit elektronik dan PCB design mendukung microcontroller. Biasa eh, Proteus ini digunakan untuk menyusun ataupun mendesain suatu rangkaian listrik agar terlihat apakah jalan suatu tegangan ataupun arus tersebut di rangkaian tersebut ataupun kelihatan di mana error yang terjadi sebelum kita membuat pada hardware kita sendiri. Yang keenam adalah Tinkercad. Nah, Tinkercad ini tadi sudah dijelaskan untuk merangkai suatu desain
pada Arduino dan juga microcontroller lainnya agar pada suatu hardware tersebut tidak membahayakan kita. Jadi kita membuatnya di software Tinkercad terlebih dahulu agar aman dan bagus terlihat hasilnya. Kita masuk ke bab 3 metodologi pada penelitian. Pada metodologi ini eh, saya menggunakan yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini saya menggunakan 3 bulan berturut-turut selama bulan Maret, April, dan juga Mei di Laboratorium Sistem Tenaga Listrik atau Konversi Energi Listrik di Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Pemilihan lokasi pada didasarkan ketersediaan peralatan yang standar, yaitu yang pertama ruang pengujian berukuran 5 meter kali 5 meter dengan suhu terkontrol, sumber daya listrik stabil sekitar 220 volt ataupun lebih kurang dari 5% dengan grounding terverifikasi dan juga area bebas terinterferensi elektromagnetik untuk akurasi pada pengukuran. Yang kedua adalah rancang pintu otomatis elektrik. Pada dimensi pintu, lebar sekitar 1,2 meter, tinggi sekitar 2,1 meter. Material daun pintu, saya menggunakan aluminium honeycomb, massa beratnya sekitar 8 kg, dan juga sistem penggerak motor induksi ditambah gearbox 1:10, sedang yang terakhir adalah mekanisme transmisi belt timing GT2 dengan rasio 1:1. Yang ketiga, alat dan bahan pada yang saya gunakan. Yang pertama, peralatan utama, saya menggunakan motor induksi satu fasa sekitar 250 watt, 220 volt dengan tegangan bolak-balik, dan juga 1450 RPM, bisa juga 1500 RPM, biasanya standar digunakan pada merek ABB. Yang kedua, sistem transmisi pintu otomatis, rel aluminium 2 meter, pali, dan belt timing. Yang ketiga yang saya gunakan beban pada kalibrasi 5 kg, 10 kg, dan 15 kg, lebih kurang dari 0,1 kg. Yang kedua instrumen pengukuran, saya menggunakan kabel pada power analyzer Fluke 435 dengan akurasi lebih kurang 0,5% untuk daya aktif, dan juga takometer laser dengan DT 2234B pada range 2,5 sampai 99.999 RPM pada akurasi lebih kurang dari 0,05%. Multimeter digital kan Sanfa PC5000 untuk pengukuran tegangan ataupun arus agar saat menggunakan atau pengujian ini terlihat jelas dan baik pada hasilnya nanti. Dan yang keempat, pada instrumen pengukuran saya menggunakan data logger OMDAQ USB 2401 pada sampling rate 1 kHz. Dan bahan pendukungnya saya menggunakan kabel listrik dengan diameter 2,5 mm persegi dengan rating 10 ampere. Pada mikrokontroler Arduino Mega, saya menggunakan tipe 2560 untuk kontrol dasar dan sensor inframerah E18D80NK dengan jarak deteksi 3-80 cm. Pada alat bahan pengujian juga, saya menggunakan tahap persiapan ataupun prosedur-prosedur yang saya gunakan, yaitu pada tahap persiapan ini, kalibrasi semua instrumen pengukuran, sertifikasi terlampir. Artinya, sebelum melakukan pengujian, kita melihat terlebih dahulu kalibrasinya sudah cocok atau sudah baguskah untuk digunakan. Dan yang kedua, pemasangan motor pada test bench dengan alignment laser. Pengujian tanpa beban untuk verifikasi karakteristik dasar motor. Pada tahap pengujian, saya menggunakan pasang beban 5 kg terlebih dahulu pada sistem transmisi dan menghidupkan motor dan menstabilkan pada sekitar belitan ataupun putaran pada 1200 RPM dengan catat parameter selama 10 menit dengan interval 1 menit, daya input, arus, dan tegangan, serta kecepatan yang saya ulangi 1 sampai 3
untuk beban 10 dan 15 kilogram. Pada tahap analisis, saya menghitung efisiensi menggunakan rumus efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya masuk dikali 100% dan analisis statistik menggunakan ANOVA satu arah dan plot grafik hubungan beban daya pada kecepatan. Flowchart yang saya gunakan yaitu yang pertama saya mulai dulu alat pengujiannya, habis itu persiapkan alat, kalibrasi alat-alat ataupun bahan-bahan yang digunakan, pengujian tanpa beban, dan kita pasang beban 5 kg, 10 kg, dan 15 kg yang nantinya akan mengukur parameter. Dengan menghasilkan data logger, analisis data, dan verifikasi hasil, yang nanti apakah datanya itu valid atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali pada pengukuran parameter sampai hasilnya iya, yang menghasilkan simpan data dan ulangi sampai 5 kali. Selanjutnya proses pada analisis statik dan juga kita akan mendapat kesimpulan pada hasil laporan yang kita buat. Pada hasil bab 4 hasil pembahasan, yang pertama ada yaitu namanya parameter utama. Penelitian yang saya gunakan ini melakukan pengujian terhadap sistem pintu otomatis elektrik dengan motor induksi sebesar 250 watt selama 3 minggu. Saya uji, data dikumpulkan dalam 15 sesi pengujian yang tadi sampai 3 bulan tadi. Totalnya adalah 15 sesi. Setiap 1 bulan itu 3 minggu pada pengumpulan data-data. 15 replikasi per variasi beban dengan kondisi lingkungan terkontrol dengan suhu 25 lebih kurang dari 1 derajat Celcius. Kelembapan 60 lebih kurang dari 5%. Parameter utama yang meliputi yaitu daya input menggunakan power analyzer flux 435. Yang kedua, kecepatan putar motor pada menggunakan alat tachometer laser dengan tipe DT 2234B dan juga efisiensi sistem perhitungan berdasarkan daya input dan daya keluaran. Hasil menunjukkan pola konsisten pada semua replikasi dengan standar deviasi kurang dari 2%. Pola konsisten pada semua replikasi dengan standar deviasi pada pengukuran daya kurang dari 1% untuk kecepatan dan mengindikasi reliabilitas data. Yang kedua, penempatan komponen pintu otomatis. Konfigurasi sistem yang pertama adalah motor induksi. Motor induksi ini dipasang vertikal pada frame baja. Jarak dari rel pintu itu sekitar 0,5 meter. Dan yang ketiga, sudut kemiringan sekitar 90 derajat terhadap bidang horizontal. Yang kedua adalah sensor inframerah. Pada posisi saya meletakkan 1,8 meter dari lantai, sudut deteksinya sekitar 45 derajat downward fetching, dan juga radius deteksi sekitar 1,5 meter. Yang ketiga adalah sistem transmisi menggunakan gearbox 1:10 dipasang langsung pada poros motor, dan juga belt timing pada tipe GT2 dengan tension 60 lebih kurang dari 5N. Yang terakhir adalah beban uji, ditambahkan secara merata di bagian bawah daun pintu agar pusat masanya itu 0,3 meter dari engsel. Terlihat bahwa analisis hasil pengujian yang saya hasil pada tabel yang pertama yaitu hasil pengujian daya terhadap beban. Itu pada beban 5, daya inputnya sekitar 185,2 watt lebih kurang dari 1,8, arusnya 1,21 dan efisiensinya sekitar 80,1. Tadi sudah dijelaskan hasil efisiensi itu yaitu daya keluaran dengan daya masuk dikali 100%. Pada beban 10 itu dihasilkan 214,7 watt dengan lebih kurang 2,1 dengan arus 1,45 ampere dengan efisiensi 77,5%. Pada beban 15 kg itu daya inputnya 254,3 lebih kurang dari 3,2 watt dan arusnya 1,78 ampere serta efisiensinya 76,2%. Terlihat bahwa semakin berat beban semakin kurang efisiensi persenan ralatnya. Dengan regresi linear P sama dengan 400,62 kali beban tambah 160,3
itu R kuadrat sama dengan 0,98 pada pola penghubungannya. Saya mendapat analisis efisiensinya ini, penurunan efisiensi disebabkan oleh peningkatan rugi tembaga ataupun kabel yang tadi digunakan, yaitu I kuadrat R sebesar 23% pada beban 15 kg. Oleh karena itu, semakin berat beban, semakin kurang efisiensinya disebabkan oleh semakin tebal kabel yang digunakan. Rugi mekanis pada bearing meningkat 15%. Pada tabel kedua, pengujian kecepatan terhadap beban, yaitu pada beban 5 kg kecepatannya 1425 putaran, slipnya ataupun jarak antara NS dan NR itu 2,5%, sedangkan 10 kg itu putaran kecepatannya 1382 dengan slip 3,9%, serta 15 kg itu kecepatan putarannya 1341 dengan slip 5,2%. Kita lihat bahwa semakin berat beban, putarannya semakin berkurang dan slipnya semakin bertambah. Bahwa inersia rotasi, momen inersia sistem meningkat 40% pada beban 15 kg, sedangkan torsi motor itu tersedia berkurang 18% pada kondisi overload, yang memungkinkan trade-off antara konsumsi daya dan performa kecepatan. Sistem masih stabil hingga beban 15 kg, 60% di atas rating, tetapi dengan penurunan kecepatan 5,9% dan efisiensi turun 4,9%. Dari data yang sudah saya sampaikan, didapatlah kesimpulan dan saran yang pertama, pengaruh beban terhadap daya, di mana hasil pada laporan ini menunjukkan hubungan linear positif antara peningkatan beban dengan konsumsi daya motor induksi. Setiap penambahan 1 kg beban menyebabkan kenaikan daya sebesar 4,62 watt dengan koefisien determinansi R kuadrat 0,98. Fenomena ini sesuai dengan teori dinamika motor, di mana beban mekanik yang lebih besar membutuhkan energi listrik lebih tinggi untuk mempertahankan operasi. Efisiensi, namun sistem menurun 1,5% per 5 kg beban akibat peningkatan rugi tembaga dan mekanis. Yang kedua, kesimpulannya itu dampak beban pada kecepatan. Kecepatan motor ini mengalami suatu penurunan non-linear seiring penambahan beban dengan slope kurang 0,86 putaran per kilogram pada beban maksimum 15 kg. Kecepatan turun 5,9% dari kondisi tanpa beban karena peningkatan slip motor dari 2,5% menjadi 5,2%. Hal ini membuktikan karakteristik motor induksi di mana kecepatan tidak konstan terhadap variasi beban terhadap berbeda dengan motor DC. Penurunan kecepatan masih dalam batas toleransi untuk aplikasi pintu otomatis. Dan juga yang ketiga, pada kinerja sistem optimal yang motor 250 watt masih stabil hingga beban 15 kg, overload 20%, yang sistem mencapai efisiensi tertinggi 80,1% pada beban 5 kg dan konsumsi daya 185,2 watt pada beban 10 kg. Kondisi operasi normal efisiensi tetap di atas 77% dengan margin keamanan thermal yang memadai. Hasil ini memberikan dasar teknis untuk menentukan kapasitas motor yang sesuai dengan kebutuhan beban aktual, sekaligus memverifikasi bahwa motor 250 watt itu cukup untuk aplikasi pintu dengan beban kurang dari 15 kg. Saran yang didapat yaitu pada penelitian laporan ini lanjutan perlu mengintegrasi variabel frekuensi device FVD untuk kontrol kecepatan pada mengkompensasi penurunan kecepatan secara otomatis. Sistem PID berbasis microcontroller dapat dikembangkan untuk mempertahankan kecepatan konstan kurang dari 2% meskipun beban bervariasi. Solusi ini juga dapat mengurangi in-use current saat startup hingga 40%. Yang kedua, penelitian lanjut mendatang sebaiknya mempertimbangkan simulasi beban dinamis seperti tekanan angin dan gaya inersia selama percepatan atau deklarasi pintu. Penggunaan load cell dan
anemometer dapat mengukur dampak beban non-statis terhadap performa motor. Saya memiliki data ini berdasarkan daftar pustaka dari Bose pada tahun 2006 dengan judul Power Electronic and Motor Device dengan Advanced at Range Academic Praise dengan volume 90,1 dengan halaman 325 sampai 390. Yang kedua menggunakan buku Isaac Akisom dan Nuokonko pada tahun 2024 dengan judul Automatic Voltage Regulator Control System for Asynchronous Generator. Yang ketiga, saya menggunakan jurnal pada Kim Park pada tahun 2022 dengan judul IoT Based Smart Door System with Load Adaptive Control. Yang keempat, pada Medan City Government pada tahun 2022 dengan judul Guidelines for Accessible Building Design in Public Facilities pada Dinas PU Medan. Dan saya menggunakan Sumatera Utara University pada tahun 2003 dengan judul Technical Specification of Electrical Component for Building Automation pada USUPRES. Dan juga banyak lagi saya akan tampilan nanti di kolom deskripsi saya daftar pustaka yang saya gunakan ini. Atas kelebihan dan kekurangan pada penjelasan saya pada laporan ini, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih banyak telah sudah memperhatikan dan juga bila ada syarat ataupun tambahan dari kalian semua, mohon di kolom komentar akan saya tanggapi dengan sebaik mungkin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat suatu cita-citanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.